Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri Taha salat laha, zikrul ilahi zaid ilaiha. Min qalbi Ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi Ahmad dzakal murad. Kekasih Allah juga semesta, sholawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di kesempatan pagi hari ini kita sekaligus bersamaan dengan kegiatan rutin kita isi juga dengan Isra dan Mi'raj. Memang saat ini kita sudah berada di penghujung atau sebelum, yaitu hampir mendekati tanggal 27 bulan Rajab, sehingga banyak di sana sini kita lihat orang mengadakan acara Isra dan Mi'raj. Tapi tetap kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin untuk menunjukkan keistiqomahan kita. Dan alhamdulillah juga kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, ternyata kita sudah menyelesaikan bab yang kemarin, yaitu bab ikram ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kita selesaikan. Kita masuk ke dalam bab baru, yaitu bab baru di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diberikan judul bab tawqiru al-ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimuhum ala ghairihim wa rafu majalisihim wa idharu maziyatihim. Itu adalah bab yang berbicara tentang tauqirul ulama, yaitu tentang apa? Tauqirul ulama. Tauqir ay tamjil. Ya, tauqir artinya memuliakan. Jadi bab kita ini masuk sudah bab memuliakan ulama wa ahlul fadl wa taqdimuhum ala ghairihim, dan mengedepankan mereka atas yang lainnya, dan juga rafu majalisihim, meninggikan kedudukan mereka, wa ilhar maziyatihim, dan menampakkan keutamaan mereka. Jadi kita masuk bab tauqirul ulama, yaitu bab memuliakan ulama, orang yang pintar, orang yang mengetahui ilmu, menekuni apa, kalau bahasa kita betul-betul menguasai suatu ilmu namanya alim. Itu orangnya alim kalau satu. Kalau banyak, ulama. Memuliakan ulama yang ahli di dalam syariat. Ada ulama syariat dalam bidang fikih, kita memuliakan fuqaha, ahli fikih. Karena syariat itu juga lengkap, bukan satu. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli sirah atau tarikh, banyak bidang keilmuan dalam syariat. Dan ini adalah yang diperintahkan memuliakan para ulama syariat. Kenapa?
dengan memuliakan ulamanya berarti kita memuliakan syariahnya, tauhid ulama. Makanya hati-hati, jangan pernah musuhin ulama, karena memusuhi ulama sebenarnya bukan musuhin fulan, tapi musuhin apa? Syariat, memusuhi Islam. Tidak ada Allah pernah menyatakan perang kecuali di dua. Siapa? Yang pertama yang bermain riba, yang kedua masalah ini yang menjadi bab kita, memuliakan ulama. Dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di hadis kitab bisa ketemu di Arba'in Nawawi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man adantu, berkata man adali waliyan, siapa yang memerangi waliku, maksudnya adalah para ulama, adantuhu bil harbi, berarti dia telah mengizinkan kepada aku untuk apa? Memeranginya. Jadi orang yang memusuhi ulama berarti siap-siap apa? Berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, kadang-kadang maaf ada mungkin ulama yang nggak sejalan sama kita, ya udah nggak usah diperangi, udah nggak cocok sama saya, pemikirannya nggak sama, ya udah nggak usah pakai apa. Ini kadang-kadang media pada ngikut-ngikut dia, media komentar serem-serem, antum ikut-ikutan lagi. Tak pernah tahu yang kita perangi itu benar-benar orang alim, orang soleh. Di belakang sana ibadahnya banyak, di rumahnya banyak, ya boleh. Apakah nggak berbahaya untuk kita? Kita perangi, kita musuhi orang yang sangat apa? Ini taukil, artinya memuliakan ulama. Jadi bab ini pembahasan tentang taukilul ulama, yaitu memuliakan ulama. Jadi maksud ulama di situ adalah ulama syariah, ulama yang berkaitan dengan ilmu syariat. Kenapa kita disuruh memuliakan? Karena dengan memuliakan ulama berarti kita memuliakan syariat. Dengan memuliakan ulama berarti syariat itu akan kita dengar dan kita akan amalkan. Ketika ulama ngomongnya haram, mengatakan haram, kita akan dengar dan kita akan ikut. Tapi kalau ulamanya sudah kita rendahkan, ngomong halal kita ketawain, halal kata dia, haram belum tentu. Nah itu akhirnya apa? Karena sudah dihinakan ulamanya, maka hukum-hukumnya akan menjadi rendah, hukum-hukumnya akan tidak kuat di hadapan kita. Sama wal kibar, di bab ini taukil ulama wal kibar, dan orang-orang yang besar. Besar di sini ada yang menerjemahkan umur, karena memang di dalam hadis pernah kita baca al barakatu ma'a akabirikum, hadis sahih dikatakan al barakah ma'a akabirikum, keberkahan itu ada pada orang-orang tua kalian. Yaitu al-kibar di sini fil umur, bisa, yaitu orang-orang yang memiliki usia lanjut. Kita disuruh apa? Muliai orang-orang tua yang hidup, apalagi yang berada di rumah kita, orang tua kita. Wah, itu luar biasa. Orang-orang tua kita yang di rumah itu adalah kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Para pemimpin juga harus kita muliakan, karena pemimpin itu simbol sebuah negara. Jadi ketika kita muliakan para pemimpinnya, berarti kita memuliakan negaranya. Dengan kita muliakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin itu, akan kita taati. Ketika dia melarang, kita akan menjauhi. Ketika mereka membuat aturan kewajiban, kita jalankan. Kenapa? Karena kita sudah muliakan pemimpinnya. Orang yang memuliakan ulama, yang memuliakan orang tua, yang memuliakan umara, itu adalah orang yang tanda-tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sini merupakan dibuatkan bab oleh Al-Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini tentunya bisa kita ambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW waktu di Isra dan Mi'rajkan itu, tentunya pembahasan selamat sangat panjang. Di antara perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama Rasulullah kan berangkatnya dari kota Mekah, dari kota Mekah. Kemudian sebelum naik ke Sidratul Muntaha, berangkat dulu ke Aqsa atau ke Palestina. Lihat, Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini merupakan
Rasulullah dikenalkan tempat yang luar biasa, tempat yang bersejarah. Bukan hanya orang yang tua, tapi sejarah yang memiliki tempat tua yang bersejarah, yang memiliki kemuliaan pun Nabi dikenalkan. Ini loh, wahai Rasul, tempat kedua yang termulia setelah Masjidil Haram Mekah adalah Masjidil Aqsa. Masjid Madinah belum ada, karena Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrah. Isra Mi'raj kejadiannya 1,5 tahun sebelum hijrah, jadi belum ada Masjid Nabawi. Maka waktu membahas tentang pertemuan Nabi dengan Nabi yang ada, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melupakan dan tidak boleh meremehkan orang-orang tua kita. Rasulullah dipertemukan, biar apa? Biar Rasulullah berada bagaimana bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Rasulullah begitu hormat memberikan salam. Lalu Nabi Adam sudah melihat ke kanan, tersenyum, melihat ke kiri, menangis. Waktu ditanya, wahai Jibril, ini siapa? Ini Adam. Bapak, ini Adam. Terus kenapa dia melihat ke kanan, ketawa, atau tersenyum, melihat ke kiri, menangis? Allah perlihatkan anak-anak keturunannya. Anak-anak keturunan yang baik dia lihat, dia senyum. Kalau dia melihat anak keturunannya yang tidak baik, dia menangis. Itu perjalanan ketemu dengan Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa lebih muda, karena waktu Rasulullah SAW itu umurnya 51 tahun lebih sedikit. Umur Rasulullah Nabi Isa umurnya baru 36. Tapi dia ada lebih dulu. Memang berbicara umur tuaan Nabi, tapi adanya lebih dulu Nabi Isa, karena Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa berapa? 570, ada maka 573 tahun baru lahir Nabi Muhammad. Artinya muda orangnya, tapi tua pengalamannya, duluan dia. Maka Rasulullah pun menghormati, ketemu sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini ada alaqah, ini ada pelajaran yang sangat besar untuk Nabi Muhammad menghormati orang-orang yang sudah ada lebih dulu dari beliau. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Sepakat, khairul anbiya wal mursalin. Nabi Musa mulia, tapi Nabi Muhammad lebih mulia. Siapa yang lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad langsung balik, minta kepada Allah supaya diberikan keringanan kepada umatnya. Dipotong dalam Sahih Muslim 5 kali sholat, yang tadinya 50 dipotong 5 jadi 45. Dalam riwayat Imam Bukhari 10, tapi pendapat terbanyak 5. Intinya dari 50 jadi 5. Balik lagi. Balik ketemu Nabi Musa lagi, nanya berapa? Dipotong 5 jadi 45. Balik. Umatmu nggak kuat. Balik lagi Nabi Muhammad. Potong 5 lagi. Balik lagi. Berapa? Tinggal 40. Nggak kuat. Umatmu balik lagi. Sampai jadi 5. Dari 50 dipotong 55 sampai 5. Jadi baliknya berapa kali? 9 kali balik. 9 kali mundar mandir sampai akhirnya dapat cuman berapa? 5 waktu. Yang ngusulin itu Nabi Musa. Kalau hitung-hitungan kemuliaan, Nabi Muhammad lebih mulia. Khairul anbiya wal mursalin. Umatnya banyakkan Nabi Muhammad dibanding umat Nabi. Tapi kenapa Nabi Muhammad ngikut saran Nabi Musa? Ini taukir al-kibar. Taukir ini memuliakan yang lebih tua. Dan Nabi Muhammad tuh kalau bicara tentang umat udah paling-paling. Kalau urusan umat udah gak mikir. Yang dipikirkan adalah ummati Rasulullah SAW. Rasulullah orang hamba atau Rasul yang paling sayang pada umatnya adalah Nabi Muhammad. Paling dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain sampai Nabi Nuh, umatnya didakwain nggak mau juga, kamu juga, ya Allah hancurin, jangan ditinggalin satu rumah pun di atas muka bumi. Umatnya. Mereka kalau udah berdoa habis semua. Nabi Muhammad, kata Rasulullah, semua nabi memiliki hak untuk berdoa untuk umatnya kehancurannya. Ahtabi'u da'wati syafa'atan li ummati, tapi aku nggak mau. Aku simpan doaku. Aku tidak mau merusak atau meminta kehancuran untuk umatku. Bahkan aku tahan walaupun mereka sakiti aku dan seterusnya. Aku tahan, aku tidak mau mendoakan untuk mereka.
sebagai gantinya nanti aku ingin dapat syafaat untuk memberikan apa? Rasul nggak malu ngadepin Allah. Malu, kalau bahasa malu. Tambeng Nabi Muhammad, ditampeng-tambengin ngadep Allah. Kenapa? Demi siapa nih? Demi umatnya 9 kali lah. Minta ya Allah, tolong dikasih keringanan 5. Minta, kata Rasul. Pas di yang kelima, pas 5, apa kata Musa alaihissalam? Balik, umatmu nggak cukup, nggak kuat. 5 dibilang nggak kuat. Umatmu nggak bakal kuat. 5 apa? Waktu. Minta keringanan. Apa katanya? Ini astahi. Aku malu sama Allah. Udah 5, 9 kali saya ngadep. Ternyata Rasul yang bilang, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aku malu umatku kalau nggak mampu juga 5, ya Allah, aku malu sama Allah. Udah dikadain 50, dipotong 5, nggak mampu juga. Ya Allah, bikin malu aku. Makanya insya Allah di sini nggak ada yang bikin malu Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad SAW itu demi umatnya, dan begitulah taukir Nabi Muhammad, bagaimana pemuliaan Nabi Muhammad kepada orang-orang tua. Dan tentunya di dialog ini, dialog belum sama Nabi yang lain, cuma dialog Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu luar biasa. Ini menunjukkan luar biasa. Ternyata Nabi Musa bilang umatmu tidak akan kuat 5 waktu. Diremehin kita sama Nabi Musa. Kita dibilang kagak bakal apa? Kuat. Kira-kira Nabi Musa suudon nggak sama kita? Suudon apa tidak? Ternyata benar. Emang yang sholat banyak, tapi yang nggak sholat lebih banyak. Ya Allah, Nabi Musa benar, berarti dia bukan suudon. Nabi Musa bukan. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya sudah memperingati Isra Mi'raj 1 hari 5 kali. Ketika kita sholat itu sebenarnya memperingati, mengenang apa, mengingat peristiwa Isra. Kita praktekin lagi. Sebelum sholat kita wudhu dulu. Kenapa bersuci? Nabi sebelum Isra dibelek dulu dada. Bukan untuk mensucikan, ditambah kesuciannya. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Allah. Maka kita tuh disuruh wudhu karena kita mau ketemu dengan Allah. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu semuanya adalah mi'rajul mu'min. Apalagi waktu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ada riwayat Imam Baihaqi, itu adalah ucapan Nabi waktu bertemu dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Nabi dijawab salam oleh Allah. Nabi bilang assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ketika mengucapkan assalamu alayna, Nabi jawab, semua malaikat yang ada di langit, yang ada di tempat itu bertasbih, bertahmid kepada Allah, memuji dan sangat suka kepada ucapan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi bukan hanya ingat dirinya, tapi assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ibadillah kata para malaikatnya Allah. Kata apa? Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Kenapa? Karena umatku lebih besar dan umatmu tidak akan mampu. Dan seterusnya akhirnya Nabi mengikuti. Jangan bilang, orang tua kalau apa yang ngomong, waduh ini apa modelnya, jangan sampai kayak begitu. Insya Allah bab taukir al-ulama wal kibar wa al-fadl, dan juga ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin bisa kita praktekkan dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, disambung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita masuk hadis yang pertama, hadis Abu Mas'ud an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, yaitu seorang sahabat yang nanti kita akan ceritakan meninggal pada tahun 40 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian meninggal wafat di kota Kufah, ada antara di Kufah, ada di kota Madinah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya di hadis ke 348. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.